Bang, Belum. Bang mungkin Belum. ini kan sedang ramai Bang dibicarakan soal isu poligami sendiri. Mungkin bisa ceritain dari awalnya seperti apa Bang? Awal yang mana nih? Ya dari cerita misalnya menikah dengan istri yang kedua dan lain-lain mungkin Oh, iya. bisa ceritain dari awal mulanya sampai ramai kayak gini. Pernikahan yang pertama. Ini kan goncang-gancing kemarin terkait masalah mohon maaf berpergian almarhum sampai munculnya Ratu Rizky sampai kamu dibilang bahwa mohon maaf almarhum tuh gara-gara kamu batin dan segala macamnya ya. Kamu bisa dijelasin di situ. Oke. Ya, jadi awal pernikahan sama istri pertama saya di Mega Lestari rahimahullah itu tahun 2021. Nah, dari awal pernikahan itu rahimahullah udah sempat cerita dari kecil, dari SMP tuh dulu menstruasi, terus pas awal menstruasi terus tahun nggak menstruasi gitu. Terus banyak gangguan-gangguan kesehatan, sering pernah pendarahan juga dia sebut. Jadi sebelum pernikahan tuh. Nah, setelah pernikahan ternyata ya menstruasi juga nggak teratur. Sekali menstruasi itu 2 bulan full, terus nanti perlu isi darah lagi. Awalnya nggak tahu itu penyakit apa gitu, dan itu masih bisa teratasi lah. Kayak bolak-balik rumah sakitnya paling karena menstruasi yang nggak teratur, kayak 2 bulan full, 3 bulan full, nanti nggak menstruasi sama sekali sebulan, nanti bulan berikutnya menstruasi lagi 2 bulan dan semacamnya. Nah, di tahun 2022 itu ikut saya syuting tuh. Waktu itu kan lagi sibuk-sibuknya, saya nggak pulang-pulang, 3 minggu full ngambil kerja sana sini. Sehari saya terima jadwal itu 4 jadwal. Nah, terus akhirnya dia penasaran nih, pengen ikut tuh, pengen nyoba gitu. Akhirnya ikutlah seminggu tuh, ikut seminggu full. Pulang dari saya kerja itu keluar kota dan lain-lain, dia tiba-tiba nyampe rumah gak enak badan, trombositnya turun, terus juga geter badannya begitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata awalnya dikiranya DBD negatif, terus dicek lagi autoimun juga negatif, terus dicek lagi nih, terus apaan gitu. Akhirnya pindah rumah sakit untuk cek lebih dalam lagi. Akhirnya dibor tulangnya, terus sumsumnya diambil, dicek, akhirnya ketahuan lah di situ bahwa anemia aplastik. Jadi anemia aplastik itu adalah gangguan sel tulang sumsum yang tidak bisa menghasilkan darah seperti manusia pada umumnya. Jadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit itu tidak bisa dihasilkan oleh tulang sumsum dari istri pertama saya. Itu sebelum pernikahan kedua ya. Jadi memang sering ke rumah sakit bolak-balik, bahkan rahimahullah juga sering tuh ngeluh ke saya, "Mas, kok aku yang ditakdirin kayak gini ya? Aku capek loh bolak-balik rumah sakit gitu." Jadi memang udah lama penyakit anemia aplastik itu. Tapi pada saat itu dikasih obat sama dokter untuk diminum tiap hari juga. Terus juga ada obat-obat pendamping lainnya dari saran-saran dari keluarga, saran-saran dari teman untuk mengobati kekurangan sel darah merah atau sel darah tersebut. Akhirnya kita ikutin. Nah, kurang lebih kayak gitu penyakit gangguan penyakit dari istri pertama saya tuh. Yang terbesarnya adalah anemia aplastik ini, karena anemia aplastik sampai saat ini obatnya baru cuma ada satu menurut pengakuan dokter dari yang kita jalani pengobatannya selama ini, yaitu apa ya, pengobat untuk mengatur imun hormon gitu, Sandimun kalau nggak salah nama obatnya. Itu satu-satunya obat autoimun. Dan pada saat itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah, ingat tahun 2021 ya, Babe Cabita itu rahimahullah itu juga tempat nanya ke saya, "Sel, kayaknya gue kayaknya gue disihir deh, kayaknya gue diguna-guna deh." "Kenapa, Be?" "Soalnya ini gue DBD enggak, autoimun enggak, tapi gejalanya mirip DBD." Akhirnya mirip tuh kayak istri saya kan. Akhirnya saya suruh cek untuk sel tulang sumsumnya, dan baru ketahuan juga di situ Babe Cabita anemia aplastik juga. Akhirnya sering ngobrol-ngobrol juga sama Babe Cabita, dan saya cari tahu juga lebih dalam tentang anemia aplastik. Dan ternyata anemia aplastik bukan penyakit yang biasa-biasa aja, penyakit yang bahaya. Bahkan di Google ada datanya, itu bisa kemungkinan hidupnya sampai mencapai 10 tahun kalau dicangkok tulang sumsum. Tulang sumsumnya kalau dicangkok. Pada umumnya ketika seseorang sudah dicap anemia aplastik, nah dari situ kalau
diteruskan dengan penanganan obat-obatan yang baik, itu waktu hidupnya bisa 2 sampai 5 tahun. Tapi umumnya orang yang anemia aplastik 1 sampai 2 tahun waktu umurnya. Nah, dari situ saya sempat awalnya masih yakin lah, masih berharap ada keajaiban dari Allah untuk bisa sembuh dari penyakit anemia aplastik itu. Kita berjuang dari tahun 2021 tuh. 2021 awalnya nggak ketahuan penyakitnya apa, 2022 kita sering bolak-balik, dan di tahun 2025 itu istri pertama saya itu muncul kayak sariawan awalnya di Januari tuh. Sariawan dikiranya sariawan biasa, kita obatin pakai obat-obat sariawan, kok nggak makin sembuh, kok malah makin lebar. Nah, akhirnya penasaran lah, dibawa ke rumah sakit, dokter-dokter bedah mulut, spesialis bedah mulut. Nah, di spesialis bedah mulut ini katanya, wah ini mah harus biopsi, tapi coba deh pakai obat ini dulu. Dikasih obat-obatan banyak. Jadi bukan kata dokter doang, kita untuk ngobatin sariawan itu udah mau ke berbagai rumah sakit dan ke berbagai dokter gitu. Jadi udah mulai ronsen juga, ke kayak pengobatan medis full semuanya, bedah mulut, spesialis bedah mulut, spesialis gigi, itu udah kita coba datengin. Tapi nyatanya dikasih obat yang sama, kita coba kumur, obatnya obat kumur gitu, ternyata nggak sembuh, dan akhirnya menuju mau umroh itu makin lebar tuh, makin menjalar ke bawah gitu. Nah, dari situ ya udahlah, biopsi aja yuk, biopsi. Terus saya tanya ke istri saya, mau biopsinya setelah umroh atau sebelum umroh. Nah, kalau kata istri saya pada saat itu, rahimahullah, dia bilang bahwa pengennya setelah umroh aja. Ngerinya kalau sebelum umroh nanti mengganggu waktu umrohnya, karena khawatir ada luka dan semacamnya. Akhirnya kita umroh dulu, kita pending biopsinya, dan setelah umroh dia biopsi. Setelah biopsi baru ketahuan lah, di situ ternyata ada kanker mulut dan tumor kalau nggak salah. Jadi ada 2 tuh, kanker mulut dan tumor. Nah, dari situ akhirnya awalnya mah ada 2 pilihan. Ini bisa di kemoterapi atau bisa juga di operasi pengangkatan sel kanker dan operasi bedah plastik. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata setelah biopsi itu muncul lubang di pipi, dan ini nih yang bikin panik. Kok habis biopsi malah muncul lubang? Akhirnya dia minum harus nyamping kayak gini gitu. Nah, akhirnya dibawalah ke UGD pas muncul lubang itu, dan dibilangnya harus dioperasi untuk diangkat semua sel kankernya dan dioperasi bedah plastik. Jadi kulitnya diganti gitu, gunakan kulit di bagian dada dan perut dan paha gitu. Nah, di situ ya udah kita berusaha untuk mengikuti prosedur dari dokter. Jadi jarak operasinya itu operasi 1, operasi 2, dan operasi 3 yang saya tidak ketahui, yang tiba-tiba terlaksana aja, itu jaraknya deket. Operasi 1 itu di awal Desember, operasi kedua itu di minggu kedua Desember. Jadi memang pada saat operasi itu jadwal pulang saya ke Bandung. Jadi ini perlu diketahui dulu nih, dari awal saya nikah, itu saya nikah dari tahun 2021, kerja itu di Jakarta seminggu, terus ke Bandung itu seminggu. Jadi begitu terus sampai tahun depan-depannya terus. Jadi nggak pernah berubah-berubah jadwalnya. Dari awal nikah ya memang seminggu di Bandung, seminggu Jakarta, seminggu Bandung, seminggu Jakarta, terus seperti itu. Nah, makanya pada saat sakit pun, ketika jadwal saya pulang ke Bandung dan pulang, kebetulan pas operasi 1 dan operasi kedua. Operasi ketiga saya nggak dikabarin, tiba-tiba udah terjadi dan dikabarinnya udah nggak nafas kayak gitu. Kalau pada saat sakit, abang sempat temuin nggak sih bang? Apa? Informasinya apa cuma datang pada saat disemayamkan aja? Enggak. Operasi 1 ada tuh kan yang bukti di Instagram saya mendonorkan darah. Operasi 1 saya datang. Bahkan nungguin dari awal operasinya sampai selesai operasinya, sampai dibawa ke ruangan di atas. Saya nungguin. Memang kalau malam hari saya pulang ke rumah yang Bandung, karena ada orang tua saya, nggak boleh ngumpul-ngumpul di rumah sakit kan. Akhirnya pulang paginya saya antar lagi orang tua saya ke rumah sakit. Yang nunggu memang ibunya gitu, dan saya juga udah bilang ke ibunya titip Tika ya, karena saya nggak bisa nih ngejaga Tika 24 jam full. Saya harus kerja nih ke Jakarta juga,
memenuhi jadwal-jadwal yang udah terisi, yang udah ngelong gitu. Nah akhirnya ya operasi satu saya ada di lokasi, bukti-buktinya seperti yang saya upload di Instagram. Operasi kedua juga saya ada. Pada saat itu operasi kedua saya datang bersama keluarga saya tuh, sama keluarga abang saya juga dan keluarga mertua dari abang saya datang kok gitu. Dugaan adanya penyerangan abang terhadap almarhum abang dan dari Ratu. Setelah itu Penyerangan iya diserang secara fisik ya kata-kata ke almarhumah. nyerang ke almarhumah enggak ada. Kalau nyerang secara almarhumah nggak ada. Cuma memang kalau dalam rumah tangga kan saya yakin semua rumah tangga yang udah berumah tangga nggak mungkin kan bahagia aja nggak berantem. Setiap rumah tangga ada berantemnya. Sama saya juga bukan suami yang perfect, bukan suami yang bisa memberikan kebahagiaan terus. Orang sekelas Nabi Rasul SAW atau semua orang yang pernah menikah semuanya pasti pernah berantem, ya nggak? Pernah kan? Semua yang punya istri pasti pernah berantem sama istrinya. Berantemnya wajar, tapi kalau nyerang secara omongan gitu nggak pernah. Nggak ada. Sumpah demi Allah nggak ada. Kalau di lingkungan ini mungkin peringatan abang dengan Ratu Rizky kapan? Sama Ratu Rizky. Oh kalau sama Ratu istri kedua saya itu di tahun 2022 gitu. Memang awalnya ketemu, terus juga dekat. Nah di situ orang kan ngelihatnya perfect ya. Ngelihat Ratu tuh seperfect itu. Nah ternyata pas saya kenal lebih dalam ada fase di mana dia udah memutuskan untuk stop hidup. Nah pas saya ketemu itu, kalau saya nggak bergerak untuk nyelamatin, selesai. Dianya selesai. Saya nggak bisa, masalahnya ini aib nih. Begitupun istri pertama saya ada aib juga yang nggak bisa saya utarakan. Intinya kayak gitulah. Ada sebuah kondisi yang membuat dia putus asa terhadap hidup. Pada saat saya ketemu, dia nggak seterbuka itu ke orang-orang. Nah pas ketemu saya nggak tahu kenapa dia terbuka total ke saya itu tentang hidup aslinya. Nah dari situlah kalau misalkan kita terhubung terus, dia juga kan nikah aja yuk mas, nikah aja yuk gitu. Memang dia ngajakin nikah berkali-kali kan. Nah saya mikir iya juga, karena kalau misalkan kita deket-deket terus nanti ujung-ujungnya zina nih kalau deket-deket terus. Nah untuk menghindari zina itu akhirnya ya udah nikah lah kita. Saya ketemu keluarganya, terus merencanakan pernikahannya, ngomong sama orang tua saya juga, setuju semua, nikah. Ada persetujuan dari Katikanya sendiri nggak sih? Apa? Ada persetujuan dari Katikanya sendiri nggak sih? 2022, nah ini kalau persetujuan itu ada dua hukum di Indonesia nih. Ada pertama hukum fikih Islam. Dalam fikih Islam, persetujuan istri pertama itu tidak menjadi syarat untuk pernikahan. Nah kalau ada yang kedua, hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini menurut kesepakatan di Indonesia, izin istri pertama itu diwajibkan untuk pengurusan dokumen. Nah, karena nikah ini ibadah, nikah ini bagian dari ibadah, maka dari itu pada saat itu 2022 saya melihat kondisi istri pertama saya juga yang sedang sakit, itu udah jadi sakit dulu nih konsepnya nih. Anemia aplastik dulu, parah dulu, itu belum nikah, saya belum nikah. Pas ketahuan anemia aplastiknya. Nah, setelah ketahuan itu kan saya bolak-balik ke rumah sakit, terus juga bolak-balik ke Jakarta. Nah, akhirnya ketemu Ratu lah pada saat lagi kerja gitu, salah satu kerjaan. Kita deket. Kalau sampai saya bilang ke istri pertama saya pada saat itu, saya khawatir mentalnya malah terganggu nih, karena saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Makanya pada saat awal pernikahan memang nggak izin sama istri pertama, karena dalam syarat nikah Islam tidak membutuhkan izin istri pertama seperti itu. Dan saya bisa mengontrol itu, saya yakin bisa mengontrol itu, tetap aman dan nggak ada yang telantarkan sama sekali. Makanya tuduhan-tuduhan di luar sana yang bilang saya menelantarkan istri saya gitu, nggak ada. Semuanya sama, tempat tinggal sama-sama saya kasih. Kan dalam pernikahan itu ada 3 kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi, yaitu tempat tinggal, yang kedua kebutuhan fisiologi, waktu bermalam, makan, minum dan semacamnya, yang ketiga adalah pakaian. Nah 3 hal ini nggak pernah saya stop sama sekali, semuanya masih terpenuhi. Pada saat saya nikah sama Ratu, yang pertama pun seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta, seperti itu sama. Jadi nggak ada yang ditelantarkan sama sekali. Tanpa izin berarti Katikanya sendiri tidak mengetahui ya? Apa? Berarti tidak mengetahui Katikanya untuk adanya Betul. pernikahan kedua itu?
2022 nggak tahu, dia baru tahu di 2025 bulan Juli. Seingat saya. Tahu dari awal, sebelum nikah tahu. Ratu, saya udah punya istri, tapi dia merasa lebih nyaman dan bisa terbuka seterbuka itu sama saya pada saat itu, di saat banyak cowok-cowok yang deketin dia, banyak padahal, tapi dia nggak tertarik untuk membuka dirinya lebih dalam ke cowok-cowok yang mau ngedeketin ini nih. Nggak tahu kenapa, memang pas kita ketemu terbuka secara mendalam, ngobrolnya dalam banget. Akhirnya saya tahu kekurangan dia, dan kalau saya nggak bergerak pada saat itu, Ratu nggak ada sekarang. Mungkin alasan itu yang memperkuat akhirnya Ratu sendiri mau menikah dengan. Akhirnya itu alasan yang membuat Ratu memperkuat untuk pernikahan. Alasan yang mana? Yang tadi kalau ngobrolnya nyaman. Oh iya betul, segala macam. ngobrolnya panjang, benar. Ngobrolnya nyambung, didukung orang tua, didukung sama keluarga masing-masing kita. Nah dari situlah dia juga bilang ya udah nikah aja mas, nikah. Nggak langsung nikah gitu, enggak. Jadi kita deket-deket dia ngomong nikah aja. Akhirnya saya iyain. Walaupun tahu ya udah punya pasangan. Iya betul. Itu nggak dijadiin pertimbangan gitu mas sama Ratu Nabilanya sendiri dengan status yang udah punya istri itu? Oh ya, dijadikan pertimbangan, dan dia merasa bisa untuk di poligami. Mau ya? Mau, iya. Kalau Ratunya sendiri mau. Nah saya mikir pelan-pelan saya bisa lah ngomong sama yang pertama gitu, semoga bisa saling memaklumi. Saya awalnya gitu, di 2025 bulan Juli pas tahu ya awalnya berantem saling nggak terima dan semacamnya. Cuma kan saya nggak bisa nyeritain yang buruk-buruk, rahimahullah udah meninggal. Itu kita diminta untuk membicarakan hal yang baik-baik. Nah akhirnya lama-lama mereka teleponan, chat-chatan, temenan, saling berkabar, bahkan saling titip. Ketika istri pertama saya ke Korea, itu ada tuh omongan istri pertama saya ke Ratu, titip Mas Haris ya, titip Mas Marcel ya gitu, titip saya ya, karena saya mau ke Korea dulu nih. Jadi memang pernah mereka baik, pernah temenan, pernah sedekat itu gitu. Cuma memang belakangan ada unsur keluarga yang ikut campur. Nah kalau dari keluarga Ratu sejujurnya tidak ikut campur sama sekali, karena dia diberikan kayak ya udah itu pilihan lu, tanggung jawab lu lah gitu. Nah kalau sama yang pertama ini nih ada ikut campur keluarga dan semacamnya, akhirnya terjadilah berantem lagi, marah-marahan lagi. Walaupun makanya pas akhir-akhir ini mereka udah mulai membaik lagi, tapi ya waktu ngejawab untuk nggak membaik. Bentuk kekecewaan berarti mas mungkin karena kan nikahnya sendiri tidak ada izin ya saat menikah, mungkin itu bentuk kekecewaan keluarga kan? Kalau untuk kekecewaan keluarga, ya sebenarnya kalau dalam unsur pernikahan, keluarga itu udah bukan ikut campur lagi dalam rumah tangga, gitu. Jadi dalam rumah tangga ketika kita punya anak wanita kita dinikahi oleh seorang pria, maka kita sebagai orang tua itu harus ngajarin anak kita dengerin apa yang si suaminya ini perintahkan atau atur. Selama tidak melanggar hukum Islam, ikutin aja. Harusnya kayak gitu. Nggak boleh ada campur tangan keluarga untuk ikut campur ke rumah tangga anak kita. Sebenarnya kayak gitu harusnya. Tapi Bang, kemarin juga keluarga dari pihak kita juga bilang nggak mau kenal lagi sama pesulap merah. Apa? Nggak mau kenal lagi sama pesulap merah. Itu gimana? Keluarga Tika. Dari keluarga Tika sendiri. Ya nggak apa-apa. Kita kan nggak bisa ngatur orang, gitu kan. Kalau saya pribadi awalnya memang masih mau nganggap keluarga, tapi kalau misalkan memang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak ribet-ribet gimana gitu, nggak memaksa orang untuk menerima saya atau gimana, hidup saya gitu kan. Selama saya tidak menjalankan apa yang Allah larang, ya aman-aman aja gitu. Karena saya patokannya kan hukum Allah kan. Kalau Allah membolehkan saya lakukan, Allah melarang saya hindari. Banyak yang mengkaitkan juga kan kepergiannya Katika itu karena ngebatin atau apa, karena ada pernikahan kedua ini itu juga yang nggak ada hubungannya sih. Anemia aplastik bisa cek aja, anemia aplastik itu tidak ada hubungannya dengan ngebatin atau stres. Bahkan anemia aplastik itu terjadi di tahun 2022 dan Tika almarhumah istri saya rahimahullah itu baru tahu di 2025 bulan Juli, di saat kondisinya udah mulai ada kanker. Kalau memang itu karena ngebatin, mungkin kalau dia tahu di tahun 2022 terus awalnya sehat-sehat aja, nggak sakit-sakitan, terus tahu itu jadi sakit-sakitan, itu mungkin baru itu bisa dibilang. Ini kan dari tahun 2022 dia udah anemia aplastik, udah sering bolak-balik rumah sakit, dan dia baru tahu di tahun 2025.
akhirnya speak up mas, Apa? akhirnya speak up dan mengakui adanya istri kedua yaitu Ratu Rizky Nabila, Siapa? Mas Helen Saya sendiri ya. nggak tahu. Iya akhirnya kan speak up nih, udah Sosial media. nikah dengan Oh ini ya, setelah ini iya setelah dengan menikah. Ratu Iya, Rizky betul. Nabila gitu. Itu dipicunya apa sih akhirnya mempublish Ratu Rizky Oh. Nabila sebagai istri? Iya, iya. Nah ini sebelum saya mempublish detail, sebenarnya kita live itu udah sering. Live itu saya sama Ratu sering live di TikTok, sering banget. Makanya banyak yang udah tahu pemberitaan ini. Sebenarnya ini bukan pemberitaan yang baru sebenarnya. Di tahun 2025 ini udah sering, semenjak istri pertama saya tahu, mereka temenan, chat-chatan, saya dan Ratu sering live TikTok. Saya dan Tika juga sering live TikTok. Terus bahkan ada saat dimana pada saat itu ada sebuah masalah yang netizen ikut campur, akhirnya kita live bertiga tuh. Walaupun sebenarnya Ratu nggak mau, Tika nggak mau live bertiga. Karena kalau mau ya live sendiri-sendiri aja. Live saya sama Ratu, saya sama Tika. Tapi saya coba rundikin biar baik nih netizen gak ikut campur. Akhirnya ya udah kita live bertiga lah pada saat itu gitu. Nah, jadi memang pada saat istri pertama saya meninggal ini, rahimahullah Tika, itu banyak tuh postingan-postingan yang nanyain, ini istri pesulap merah yang mana yang meninggal. Terus di kolom pencarian TikTok dari hari H istri pertama saya meninggal, itu juga udah ada tuh tulisan pencarian banyak. Ratu Rizky Nabila pesulap merah Ratu Rizky Nabila, pesulap merah istri kedua dan semacamnya. Pencariannya tuh udah merujuk ke arah Ratu semua. Dan bahkan saya dapat info dari beberapa teman-teman saya, itu ada postingan-postingan yang ngucapin innalillahi tapi fotonya Ratu. Jadi banyak yang menganggap yang meninggal adalah istri kedua saya, karena memang di tahun 2025 ketika istri pertama saya sakit lebih parah ini yang pas ada kanker, itu yang sering ikut kemana-mana adalah Ratu, ke kajian, ke acara-acara. Yang nemenin saya adalah Ratu, karena yang pertama istri pertama saya nggak bisa nemenin karena sakit. Bang, mungkin Abang berikan ke seperti apa? Apa? Apa yang udah abang berikan ke almarhumah kita kayak rumah gitu, masihnya kayak gimana? Oh, nasib apa? Nasib Rumah rumah masih ada. Rumah di Bandung, iya betul. Rumah saya dan Tika di Bandung, rumah saya dan Ratu di Cibubur. Nah, jadi memang semuanya kebutuhan ya tentunya banyak. Kalau ditanya apa aja yang udah diberikan, ya banyak banget. Ya kebutuhan semuanya, terus hadiah-hadiah ya banyak banget. Masing-masing istri dapat, dan itu bagian dari sebuah keadilan kan dalam rumah tangga. Jadi kalau kondisinya kayak gimana, ya masih ada, masih baik-baik aja. Bang sebenarnya dari almarhum Tika sendiri ngebolehin nggak sih Bang untuk abang menikah lagi gitu saat itu? Pada saat itu awalnya enggak, tapi lama-lama kan temenan, teleponan, chat-chatan gitu. Walaupun di belakangnya dia bilang nggak mau dipoligami dan semacamnya, tapi ketika ngobrol sama Ratu, faktanya mereka teleponan lama, chat-chatan, bahkan titip-titipan, saling titip. pernah ada mau jalan bareng mungkin Jalan bareng, nah itu yang kita lagi merencanakan itu sebenarnya. Kita bertiga lagi merencanakan untuk bisa jalan bareng itu, tapi lewat telepon ya waktu itu ya, by phone ya. Tapi ya waktu menjawab takdirnya seperti ini. Sebenarnya sih almarhum Tika sendiri udah cerita belum sih ke keluarga atau emang mendem sendiri aja gitu? Mendem. Karena memang nggak boleh keluarga ikut campur. Keluarga itu nggak boleh ikut campur pada rumah tangga anaknya, itu kan dalam hukum Indonesia dan hukum Islam juga begitu bunyinya kan. Ketika seseorang sudah berumah tangga, ya pihak keluarga seharusnya tidak ikut campur sama rumah tangganya. Tapi sejauh ini semenjak almarhum meninggal berkomunikasi nggak sih Bang dengan keluarga almarhum sendiri? Ada komunikasi apa gitu? Karena kan di media-media kan kayak ibaratnya selek gitu loh Bang. Oh, iya. Ya mungkin apa ada komunikasi nggak sih Bang? Oh ya, dari awal, dari hari H. Nah ini yang saya nggak setuju nih ya. Saya nonton kan beberapa wawancaranya ya, dibilang saya di hari H nggak datang ke rumah sakit. Itu kan saya lagi ngambil jadwal ke Jawa Tengah, lagi menuju perjalanan ke Jawa Tengah tuh, sekitar 1-2 jam lagi sampai, gitu. 1-2 jam lagi sampai. Terus dikabarin sama adiknya Tika yang bernama Vira, Mas, teteh nggak nafas, gitu. Akhirnya saya muter balik, saya cancel jadwal di Jawa Tengah. Saya muter balik, pas muter balik itu saya tanya di mana jenazah Tikanya, di mana gitu. Mas, Teh Tika udah nggak ada kan gitu, ngabarin lewat chat. Itu lagi udah menuju ke Bandung tuh. Terus dia bilang, ini saya harus kemana? Dia bilang ke rumah aja Mas, ada chatnya. Dia yang minta saya untuk ke rumah aja Mas. Ya udah kita ngebut ke rumahnya. Kita pikir
istri pertama saya itu almarhumah atau rahimahullah Tika itu udah nyampe di rumah, udah diantar pakai ambulan. Saya bahkan menawarkan ambulan karena saya punya link nih di Bandung nih untuk bisa membawa ambulan. Nah ternyata pas saya sampai rumah nggak ada rahimahullah Tika. Terus saya duduk tuh nunggu, ini mana, katanya udah ada di rumah. Iya masih dalam perjalanan mas, dikit lagi sampai, kata adiknya nih yang bernama Vira nih, cewek. Bentar lagi sampai mas, saya nunggu tuh di situ sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, lalu nggak lama kemudian, ini sumpah demi Allah Azza wa Jalla, ceritanya kayak gini. Nggak lama kemudian ada keluarganya Tika yang datang marah-marah pada saat itu. Kamu ngapain kesini gitu-gitu lah. Nah, di situ saya bingung tuh. Kok kenapa nih gitu? Padahal datang ke sana, saya yakin kan keluarganya juga udah tahu semuanya ya. Bahkan teman-teman kantornya Tika juga udah tahu tentang pernikahan kedua saya. Tadinya ke sana di hari H setelah mengurus semua penguburan Tika, saya mau menjelaskan alasan kenapa saya bisa menikah yang kedua. Karena nggak mungkin kan saya jelasin di media begini, nggak mungkin. Kan membahas aib anaknya sendiri, nggak boleh gitu. Apalagi rahimahullah udah meninggal, nggak boleh menceritakan keburukan-keburukannya gitu. Nah, pada saat itu ada keluarganya datang, ngapain sih ya kesini gitu. Dan ada ucapan yang saya dengar, tega-teganya dia menjadikan keponakan aing tumbal begitu. Nah ini apaan nih, fitnah dari mana lagi nih? Memang nih just for info, sebelum istri pertama saya meninggal, rahimahullah meninggal, istri pertama saya cerita ada yang datang ke kantornya pura-pura dukun bisa masukin jin ke dalam manusia, terus katanya itu kodamnya pesulap merah dimasukin. Terus katanya kodamnya ini bilang pesulap merah itu bisa dapat istri cantik kayak ratu karena dia pakai pesugihan. Pesulap merah dari tukang gorengan bisa jadi pengusaha, bisa jadi artis kayak sekarang, dia pakai pesugihan, numbalinnya Tika gitu katanya. Nah, ini saya tanya ke istri saya, ke almarhumah rahimahullah, saya tanya siapa, sebutin satu nama. Tadinya saya mau hilangin dari dunia itu orang. Sebutin satu namanya, siapa itu orang, si dukunnya gitu. Karena hampir semua keluarganya percaya tuh sama teman-teman kantornya, termasuk rahimahullah sempat percaya tuh sama itu gitu. Dan bahkan bilang ini cincin saya, katanya ini ada kodamnya, ini nyimpannya di sini gitu. Mohon maaf nih, jin juga milih-milih tempat gitu. Ya kali mau tinggal di cincin kecil begini nih, gitu. Dan waktu itu kan rahimahullah Tika sempat bilang, Mas nanti umroh pakai cincinnya ya, karena dia masih ada sempat agak-agak percaya di sini ada jinnya. Nanti kalau umroh kan jin semuanya musnah tuh gitu. Ya faktanya nggak ada apa-apa. Saya pakai cincin ini karena Rasul SAW menggunakan cincin perak di tangan kirinya dan menghadap ke dalam batunya. Ini apa yang Rasul SAW ajarkan atau contohkan. Karena saya ngefans, karena saya mengidolakan, makanya saya mencontoh gitu. Jadi nggak ada jin, nggak ada kodam, saya nggak percaya gitu. Nah, saya juga kaget, berarti keluarganya percaya juga ya sama tuduhan itu gitu. Sampai saat ini saya belum tahu siapa dukunnya, dan perlu dicatat, ingat baik-baik, sebutin namanya. Kalau saya tahu dukunnya siapa pada saat itu, saya akan buat masuk ke daftar orang hilang. Urusan penjara belakangan, saya tahu nih. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, dukun itu akan masuk ke daftar orang hilang. Karena fitnahnya parah. Karena ini penyakit gitu. Nah, terus pada saat itu kan saya akhirnya nunggu tuh di rumahnya. Diomelin kayak gitu, saya tanya ke adiknya yang wanita lagi nih, ke Vira. Saya tanya, ini harus kemana nih? Saya harus bergerak. Ini Tika kok nggak datang-datang gitu? Iya mas, kayaknya mas Marcel ke rumah sakit aja deh, nyamperin buat ngecek sekalian gitu. Nah, itu pada saat saya berangkat ke rumah sakit, ternyata Tika dan ibunya itu berangkat dari rumah sakit ke rumah. Jadi begitu tuh berangkat. Nah, ketika saya sampai di rumah sakit, Tika udah nggak ada. Saya tanya lagi, ini Tika di mana? Udah nyampe rumah. Saya udah nyampe rumah sakit. Perjalanan sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu dari rumahnya. Nah, akhirnya saya telepon nih ke Ustadz Fatih Karim, saya telepon ke abang saya, Ustadz Muaz. Saya minta saran dari teman-teman semua yang ngerti agama. Ini kondisinya begini, saya harus kayak gimana? Di rumah sakit tuh. Saya harus gimana? Saya lebih baik datang ke rumah kah? Karena keluarganya nih, ada beberapa keluarga pria yang nyerang saya nih, gitu. Nyerang, pengen mukul tapi ditahan-tahan dan semacamnya. Karena percaya tuduhan dari dukun ini mungkin ya. Ada pikiran ke sana juga, dan ketidaksetujuan dari poligami dan semacamnya. Nah, akhirnya ditarani sama Ustadz Fatih Karim sama abang saya tetap datang ke sana
urusan mau dipukul dan semacamnya itu belakangan. Udah diem aja, yang penting nggak kepancing emosi. Akhirnya dari situ saya bilang ke adiknya yang wanita lagi, yang Vira ini, untuk ya udah saya kesana nih untuk nyolatin, untuk mandiin dan semacamnya. Saya datang ke sana lagi di perjalanan, tiba-tiba di chat lagi, "Mas, udah di mana, Mas? Ini udah mau disolatin. Tunggu bentar lagi nih, ini udah parkir mobil, udah jalan kaki." Saya bersama orang-orangnya Ustaz Fatih Karim pada saat itu juga. Nah, akhirnya pas saya lagi jalan kaki, tiba-tiba, "Mas, udah selesai disolatinnya. Mas Marcel tunggu di kuburan aja, di pemakamannya." Jadi memang di skip. Jadi makanya saya ngerasa dijebak banget di situ gitu. Awalnya saya yang disuruh mereka datang ke rumah. Pas saya sampai rumah, disuruh ke rumah sakit. Pas saya di rumah sakit, tiganya udah dibawa. Pas saya samperin mau nyolatin, mau mandiin, mereka nggak ada semua. Padahal saya masih suaminya loh. Saya masih suaminya. Tapi malah mereka sholatin sendiri, mandiin sendiri, terus tiba-tiba dibawa ke pemakaman. Ya udah, akhirnya saya di pemakaman. Nah, di pemakaman itulah saya ketemu terakhir kali istri pertama saya bawa ke sana.